Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi dalam konflik antar kelompok. Kuliah ini terdiri dari dua video. Yang pertama, saya akan mengulas tentang pengertian, syarat-syarat, dan juga beberapa penelitian tentang rekonsiliasi. Kemudian video kedua akan membahas penelitian saya sendiri, rekonsiliasi dalam konteks peristiwa 65 di Indonesia. Jadi, dalam pengertian rekonsiliasi, Herbert Kalman, dia membedakan antara tiga istilah yang berbeda, yaitu conflict settlement, conflict resolution, dan reconciliation. Saya kira conflict resolution itu yang dibahas dalam buku acuan dan kuliah ini. Dan kuliah ini juga namanya resolusi konflik atau conflict resolution. Nah, Kalman dia membedakan ini dengan rekonsiliasi. Jadi conflict settlement itu mengacu pada pencapaian kesepakatan. Jadi ketika sedang ada perang yang terjadi antara dua kelompok atau antar negara, kemudian untuk mengakhiri kekerasan antara dua kelompok tersebut, maka dibikin perjanjian. Biasanya perjanjian ini itu dibantu atau difasilitasi oleh sebuah negara yang memiliki sikap yang lebih netral, atau mungkin dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadi ada conflict settlement. Kemudian ada conflict resolution. Conflict resolution ini adalah mengubah hubungan antara kedua kelompok. Jadi dalam conflict resolution sudah mulai terbangun hubungan kerjasama antara dua kelompok yang bertikai. Mungkin mereka saling membantu dalam urusan ekonomi, mereka sudah membuka perdagangan, dan mereka sudah tidak lagi berperang, dan konfliknya sudah berakhir. Sikap antar kelompok juga berubah, jadi mereka tidak lagi memandang kelompok yang lain sebagai musuh atau sebagai sebuah kelompok yang harus dibinasakan, namun mereka menganggap kelompok yang lain adalah sebuah kelompok yang memiliki potensi untuk melakukan kerjasama. Meskipun demikian, dalam conflict resolution ini masih ada sikap tidak percaya dan bisa jadi masih ada penolakan terhadap kelompok lain. Nah, menurut Kalman, salah satu tujuan akhir dari proses untuk perdamaian atau merawat perdamaian ketika konflik berakhir adalah mengarah ke rekonsiliasi. Jadi ini lebih dari menjalin hubungan kerjasama, tapi ini menumbuhkan rasa percaya kepada kelompok yang lain. Sekarang kelompok sudah saling percaya, tidak lagi curiga. Namun yang penting dalam konsepnya rekonsiliasi Kalman adalah perubahan identitas. Jadi adalah perubahan identitas yang menerima kelompok lain sebagai manusia dan bukan sebagai musuh. Jadi ketika dalam konflik atau peperangan, seringkali terjadi yang namanya delegitimasi. Ini sebuah istilah yang digagas oleh Daniel Bartal. Dalam konflik, masing-masing kelompok mereka melabel lawannya dengan dengan terminologi atau label yang tidak manusiawi. Bentuknya bisa hewan, jadi mungkin menganggap kelompok lawan adalah anjing atau babi. Itu salah satu contoh delegitimasi. Tapi juga bisa dengan
mengasosiasikan kelompok tersebut dengan mungkin setan atau subhuman, tidak manusiawi. Sehingga untuk kita melakukan sebuah agresi terhadap kelompok tersebut itu bisa dibenarkan. Jadi ini yang namanya delegitimasi. Kita mengasosiasikan atau memberi label sebuah kelompok sebagai sebuah setan atau sebuah hewan atau mungkin sebuah kelompok politik yang sangat negatif. Kemudian ini menjadi salah satu justifikasi untuk dilakukan sebuah agresi, pembunuhan atau tindakan lain yang mengarah kepada kekerasan. Nah, delegitimasi ini atau sikap yang sangat negatif terhadap kelompok lain ini dalam konflik yang berkepanjangan biasanya ini menjadi bagian dari identitas. Jadi contohnya ketika dalam konflik Arab dan Yahudi itu, bagi orang Yahudi itu seorang Yahudi, identitas Yahudi itu didefinisikan, identitas orang Yahudi didefinisikan oleh keyakinan bahwa orang Arab itu barbar atau terbelakang atau tidak manusiawi yang mendukung delegitimasi. Di lain pihak, orang Arab yang di Palestina juga memiliki konsep terhadap kelompok lain itu juga yang sangat negatif. Jadi untuk menjadi seorang Palestina atau orang Arab yang sejati, ini berkaitan dengan persepsi orang Yahudi yang kejam, yang tidak manusiawi, setan, dan lain-lain. Jadi ini sudah mendarah daging ke identitas. Rekonsiliasi adalah usaha untuk menghilangkan komponen tersebut dalam identitas seseorang. Jadi untuk menjadi seorang Arab yang sejati atau orang Palestina yang sejati atau orang Yahudi atau orang Israel yang sejati, tidak perlu memandang orang Palestina atau orang Yahudi sebagai setan atau anjing atau babi. Itu bagian dari rekonsiliasi. Jadi kita itu mengubah sikap negatif tersebut dan kita menumbuhkan rasa percaya dan juga mulai memanusiakan lawan. Itu salah satu konsep dasar rekonsiliasi menurut Kelman. Jadi ada perubahan identitas. Kemudian rekonsiliasi, apa itu rekonsiliasi? Jadi saya ngutip dua sumber di sini. Staub, Erwin Staub, dia peneliti kalau nggak salah di University of Massachusetts, Amherst, dan dia melakukan penelitian di Rwanda, meneliti tentang potensi rekonsiliasi di Rwanda. Dan menurut dia rekonsiliasi adalah melihat sisi manusia dari anggota kelompok musuh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada kecenderungan kita memandang lawan secara negatif, dan kita kelompok tersebut kemudian lupa bahwa sebenarnya mereka itu berurusan dengan manusia. Sehingga rekonsiliasi itu kembali memandang bahwa kelompok musuh adalah manusia. Kemudian penelitian dari Subasik dan Reynolds, mereka adalah peneliti dari Australia, dari Australian National University kalau nggak salah. Mereka meneliti rekonsiliasi dalam konteks aborigin di Australia. Jadi rekonsiliasi orang aborigin dengan kulit putih atau pendatang dari Eropa, dari Inggris. Nah, kalau misalnya menurut Subasik dan Reynolds ini, mereka melihat rekonsiliasi juga melibatkan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi rehabilitasi pihak yang dirugikan. Jadi dalam konteks konflik aborigin di Australia itu mereka dirugikan pernah jadi kayak
keluarga-keluarga mereka dipisah masalah. Jadi anak-anak orang aborigin itu diambil oleh pemerintah Australia ini udah lama sekali. Jadi jangan bayangkan ini yang terjadi di Australia sekarang. Tapi ini udah jadi kayak lama sekali. Dan mereka mendapatkan status yang sangat lemah di Australia. Sehingga rekonsiliasi termasuk mengangkat status orang aborigin ini sehingga menjadi lebih setara. Mengangkat status mereka dalam hal pekerjaan, dalam hal kepemilikan harta atau kepemilikan tanah. Kan sebelumnya kan mereka memiliki, orang aborigin kan punya ya mereka adalah penduduk asli di situ, kemudian tanahnya kan diambil sama pendatang. Nah kemudian rekonsiliasi juga termasuk mengakui hak tanah, kepemilikan tanah orang aborigin, dan juga mengakui budaya-budaya dari penduduk asli aborigin itu. Jadi ini adalah rekonsiliasi, ada dua komponen, melihat sisi manusia, tapi juga dukungan terhadap kebijakan yang memfasilitasi rehabilitasi, yang tentunya itu membutuhkan proses politik untuk mendapatkan, untuk memperoleh kebijakan tersebut. Kemudian ada syarat-syarat rekonsiliasi yang ini disampaikan oleh Kalman kalau nggak salah. Jadi menurut dia untuk menjamin rekonsiliasi ini berhasil, dua belah pihak mengakui kenegaraan atau kemanusiaan kelompok lain. Jadi ini sesuai dengan pandangannya si Staub, bahwa pertama mereka harus mengakui kemanusiaan, bahwa mereka berurusan dengan manusia dan tidak berurusan dengan hewan atau label yang lain, entitas yang lain. Kemudian kedua belah pihak mereka menilai perdamaian adalah sebuah landasan moral yang harus dipegang secara teguh. Jadi bisa jadi ketika terjadi konflik, pemahaman tentang moral itu kemudian bergeser. Jadi bisa jadi satu kelompok menilai bahwa tindakan yang moral adalah menyerang atau membinasakan kelompok yang lain. Dan karena dua kelompok memegang teguh prinsip moral ini, bahwa secara moral dibenarkan untuk membunuh atau untuk menguasai sebuah negara atau sebuah kelompok tertentu, maka ini akan memperpanjang konflik. Sehingga yang harus dilakukan dalam proses rekonsiliasi adalah bagaimana membangun sebuah landasan moral kedua kelompok ini yang harus memiliki kesamaan landasan moral, bahwa perdamaian dan hidup bersama tanpa kekerasan adalah sebuah tindakan yang moral atau yang dibenarkan secara moral. Dan ketika itu belum ada, maka konflik akan terus diperpanjang atau potensi konflik untuk mulai lagi akan lebih besar. Syarat yang ketiga adalah meneliti kembali sejarah yang tidak akurat berkaitan dengan konflik. Jadi konflik itu tidak lepas dari sejarah. Misalnya konflik Palestina dan Israel itu juga sangat berkaitan dengan sejarah. Dalam sejarah, misalnya dalam buku sejarah di Israel itu tahun 1948 itu adalah sebuah perang. Tapi bagi orang Israel, perang itu adalah sebuah perang kemenangan yang perlu disyukuri dan dirayakan. Sementara bagi orang Palestina, tahun 1948 itu adalah yang mereka sebut sebagai Al-Nakba kalau nggak salah. Itu adalah sebuah katastrofi, itu sebuah hari yang sangat menyedihkan,
hari yang sangat kacau karena saat itu mereka diusir oleh orang Yahudi dari tanah mereka. Nah, jadi dua kelompok ini mereka memiliki sejarah yang berbeda. Dan ini yang harus diteliti kembali. Bagian sejarah mana yang sebenarnya itu syarat dengan kepentingan politik, itu harus diluruskan. Apakah benar materi yang ada di sekolah itu sesuai dengan penelitian atau pandangan sejarawan, ahli sejarah, atau materi di dalam buku sejarah itu masih bersifat propaganda dari pemerintah untuk mendukung pandangan mereka. Jadi ini sangat mungkin terjadi, apalagi dengan topik-topik yang sangat sensitif atau berkaitan dengan konflik. Kemudian syarat rekonsiliasi yang terakhir adalah pengakuan tanggung jawab atas kekerasan dan kesalahan yang dilakukan satu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi dalam konflik ini biasanya dua kelompok mereka saling menyerang dan saling melakukan kekerasan. Dua kelompok ada korban dan mereka juga ada pelaku. Jadi dalam proses rekonsiliasi ini perlu pengakuan bahwa dua kelompok ini terlibat dalam kekerasan dan mereka mau mengakui itu. Kemudian kita lanjut. Jadi ini ada beberapa contoh konflik antar kelompok yang dibahas oleh psikolog sosial. Jadi salah satu tema atau salah satu konflik yang cukup banyak dibahas oleh psikolog sosial adalah konflik Palestina melawan Israel. Ini Daniel Bartal, kemudian Nadler Schnabel, dan banyak lagi. Philip Hammack, dia juga meneliti tentang Palestina dan Israel. Jadi ini literatur tentang rekonsiliasi dan konflik di Palestina dan Israel dari perspektif psikologi sosial sangat banyak dan sangat menarik. Sangat menarik. Kemudian konflik yang lain adalah konflik Rwanda, yaitu konflik suku antara suku Hutu dan suku Tutsi, dan penelitian tentang konflik di Rwanda ini dijalankan oleh Erwin Staub yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi konflik Rwanda ini puncaknya adalah pada tahun 1994. Dan di saat itu kelompok Hutu yang pada saat itu mereka memegang pemerintahan, mereka melakukan pembunuhan terhadap suku Tutsi yang status mereka adalah minoritas, dan dalam waktu 100-an hari mereka membunuh sekitar 700.000 orang Tutsi di Rwanda. Dan itu cukup itu cukup mengagetkan dunia saat itu, dan jika teman-teman ingin tahu tentang konflik itu, ada film Hotel Rwanda, mungkin bisa tentunya itu sudah didramatisir, tapi mungkin untuk lebih memahami konteks konflik sambil mendapatkan sedikit hiburan ya, dengan menonton film, bisa nonton itu Hotel Rwanda. Nah, terus konflik yang lain yang diteliti oleh psikolog sosial berkaitan dengan rekonsiliasi juga adalah konflik Irlandia Utara yang melibatkan konflik antara agama Katolik dengan Protestan. Jadi Irlandia Utara itu ada
semacam ada konflik antara mereka yang di Irlandia Utara, yaitu bagian dari UK, United Kingdom atau Inggris, Britania Raya, ya United Kingdom gitu ya. Dan kelompok yang memegang kekuasaan di Irlandia Utara adalah Protestan. Sementara orang Katolik di Irlandia Utara mereka merasa didiskriminasi, sehingga mereka merasa tidak suka dan akhirnya mereka berperang dengan Protestan yang juga kebetulan juga mereka pro UK. Nah, kelompok Katolik ini mereka mereka ingin menyatu dengan Irlandia yang di selatan itu ya, di Dublin, ibu kotanya Dublin. Itu jadi ini terkait juga dengan dengan kenegaraan, bagaimana agama dan kenegaraan itu cukup mendorong ke arah konflik. Nah, kita akan membahas beberapa penelitian rekonsiliasi di konflik ini. Nah, proses psikologis dalam rekonsiliasi. Proses psikologis diteliti oleh Schnabel dan Nadler, dan mereka mengusulkan sebuah model rekonsiliasi namanya needs-based model of reconciliation, dan mereka melakukan penelitian ini dalam berbagai konteks. Salah satunya adalah konteks Arab dan Yahudi, konflik Palestina dan Israel, dan beberapa asumsi dalam model ini adalah bahwa konflik berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban, namun juga kondisi psikologis pelaku. Karena konflik itu memberikan dampak negatif terhadap pelaku dan korban dan pelaku memiliki kebutuhan psikologi yang khas. Korban, mereka memiliki kebutuhan power, sementara pelaku membutuhkan moral image. Jadi korban ketika dalam konflik, karena mereka diberlakukan secara tidak adil, mereka gerakannya dibatasi, mungkin mereka menjadi second class, atau status mereka menjadi kayak di bawah masyarakat pada umumnya. Mungkin mereka diasosiasikan dengan stigma tidak beradab atau apalah, sehingga mereka sangat terbatas dalam mengerjakan sesuatu. Mereka sangat terbatas dalam mengkontrol atau menentukan nasib mereka sendiri. Jadi mereka sangat terbatas dalam menentukan nasib mereka sendiri. Semuanya diatur oleh pihak yang berkuasa atau kelompok yang menang dalam perang atau pemerintah yang menjajah mereka. Jadi mereka korban, mereka kehilangan kontrol, kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, pelaku kadang mereka terlibat dengan kekerasan dan tindakan yang tidak manusiawi. Mereka ada kebutuhan untuk meningkatkan atau mengembalikan citra moral atau moral image mereka. Jadi bisa jadi mereka dianggap sebagai sebuah negara atau sebuah masyarakat yang mungkin beradab, yang ilmiah, yang demokratis. Namun di sisi lain mereka terlibat dengan rasisme, atau mereka memberlakukan aturan-aturan yang mendukung di Afrika Selatan itu segregasi antara warna kulit
antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Aku lupa istilahnya. Tapi ya itu, jadi mungkin sebuah negara mereka memiliki image yang tadinya manusiawi, tapi karena mereka dalam sejarahnya atau saat ini mereka terlibat dengan tindakan yang tidak manusiawi, itu tentunya berdampak negatif terhadap moral image mereka. Jadi kebutuhan psikologis mereka adalah sebuah penerimaan untuk mengembalikan moral image mereka yang positif. Ini salah satunya itu yang cukup relevan adalah moral image dari negara Jerman. Jadi bagaimana Jerman saat itu mereka dengan adanya Holocaust itu, pembunuhan massal terhadap orang Yahudi itu sangat berdampak negatif terhadap moral image negara Jerman. Sehingga ketika kita membahas tentang masalah itu, Holocaust, itu cukup sensitif bagi orang Jerman. Nah, mereka mau mengembalikan moral image mereka yang positif. Dan sebenarnya itu terlihat dari bagaimana mereka menangani refugees dari Syria. Mereka cukup terbuka gitu ya. Ini kita bisa lihat sebagai salah satu usaha untuk mengembalikan moral image mereka sebagai negara yang beradab, yang manusiawi, dan yang lain, yang positif yang lain. Nah, ketika kebutuhan ini dari masing-masing kelompok korban dan pelaku tidak difasilitasi, maka ini akan menghambat proses rekonsiliasi. Jadi ini adalah model dari the needs-based model of reconciliation. Jadi ada victim dan ada perpetrator atau pelaku. Konflik itu menyebabkan korban kehilangan sense of power atau kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Itu kan power ya, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, apalagi sebagai masyarakat untuk menentukan nasib kita. Palestina kan mereka sangat terbatas untuk menentukan nasib mereka, apakah mau berdagang dengan negara mana, apakah mau untuk mendapatkan bantuan aja kan sangat sulit, atau untuk mendapatkan pengakuan. Jadi mereka sangat terbatas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kemudian pelaku mereka memiliki public moral image yang menjadi yang berdampak, yang menjadi rusak gara-gara, atau yang menjadi negatif gara-gara konflik. Nah, kemudian resource sought from power. Jadi victim atau korban untuk mengatasi ini, mereka membutuhkan empowerment. Victim wants a partner to take responsibility for causing injustice. Jadi contohnya, bagi pelaku, mereka membutuhkan penerimaan. Jadi pelaku ingin kelompok lawan untuk menunjukkan empati kepada mereka, memahami bahwa mereka adalah manusia dan manusia adalah tidak lepas dari kesalahan. Yang terjadi adalah ini menciptakan kondisi yang lebih seimbang, sehingga victim atau korban mereka meningkatkan sense of power, gitu ya. Jadi seharusnya dengan ada interaksi ini antara pelaku dan korban ini, korban merasa bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih untuk menentukan nasib dia. Dan pelaku juga dia merasa bahwa dengan adanya penerimaan ini atau penerimaan ini, bahwa moral image dia menjadi lebih baik. Nah, dua hal ini, ketika korban merasa bahwa dia memiliki sense of power yang meningkat, pelaku merasa bahwa moral image dia sudah mulai baik, ini akan meningkatkan keinginan mereka untuk rekonsiliasi.
Dan salah satu contoh adalah pada konflik Arab sama Yahudi, korbannya adalah orang Arab, pelakunya dari Yahudi. Jadi ini penelitian yang dilakukan di Israel ya. Jadi orang Schnabel dan Nathan ini ya mereka di sekolah Israel, dan ini orang-orang Yahudi. Mereka sangat banyak melakukan penelitian yang sebenarnya itu menentang mainstream Israel yang menyatakan bahwa orang Arab itu barbar dan tidak beradab. Malah justru peneliti psikologi sosial mereka memberikan penelitian ini yang lebih yang mengkritik pandangan dari pemerintah atau pandangan masyarakat yang mendukung perang dan juga tidak ingin menciptakan perdamaian antara Arab dan Yahudi. Jadi ini cukup menarik, jadi bagaimana psikologi sosial, para psikolog sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di sana. Nah, kemudian peserta penelitian diminta untuk membaca tentang pembunuhan Kfar Qasim yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, peserta Arab dan Yahudi diminta menilai sejauh mana kejadian ini mempengaruhi power dan moral image. Jadi sesuai dengan teori needs-based model of reconciliation. Setelah membaca teks tersebut, mereka membaca sebuah tulisan dari outgroup. Jadi peserta Arab mereka membaca pidato dari perwakilan Yahudi dan peserta Yahudi membaca pidato dari perwakilan Arab. Jadi intinya mereka membaca sebuah teks tentang pembunuhan Kfar Qasim, dan setelah itu masing-masing peserta mereka membaca sebuah pidato. Kalau misalnya pesertanya adalah orang Arab, maka dia menerima pidato dari perwakilan Yahudi dan sebaliknya. Nah, terus ini adalah contoh pidato yang dibaca. Jadi seperti di sini itu power, ini berkaitan dengan power. Jadi ini pidato, misalnya ini orang Arab, when we Jews atau outgroupnya itu siapa, membahas tentang Kfar Qasim, kita harus mengakui hak dari orang Palestina di Israel untuk menjadi independen dan bisa menentukan nasib dan masa depan mereka. Jadi ini kan berkaitan dengan power. Jadi ini pesan dalam pidato tentang power. Nah, sementara itu untuk yang acceptance, mereka membaca ini, we should understand and accept our brothers, the participants in group. Ini sangat penting untuk mengingatkan bahwa ini tidak mudah di Israel untuk untuk merasakan emosi ini berkaitan dengan pembunuhan. Jadi ini intinya sebagai orang Israel, mereka meminta memahami kami sebagai orang Yahudi Israel, pembunuhan tersebut kita sangat terganggu dengan hal tersebut dan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ini dari kelompok yang pelakunya mereka ingin diterima. Mereka meminta kelompok Arab itu menerima mereka. Nah, terus hasilnya menunjukkan bahwa bagi pelaku ketika mereka menerima pesan yang empowerment atau yang power bahwa orang Israel mengakui bahwa mereka adalah negara yang independen atau mengakui bahwa orang Palestina independen dan mereka harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri, ini semakin tinggi willingness to reconcile atau keinginan untuk rekonsiliasi dibandingkan dengan pesan. Jadi orang Arab juga mereka baca pesan tentang penerimaan, tapi yang lebih meningkatkan rekonsiliasi itu adalah yang empowerment. Namun pada orang Yahudi yang terjadi adalah sebaliknya. Pesan empowerment itu tidak sebesar keinginan rekonsiliasi dibandingkan dengan penerimaan. Jadi ini mendukung teori needs-based model of reconciliation di mana pelaku dan korban memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda, dan ketika kebutuhan psikologis ini difasilitasi, maka keinginan rekonsiliasinya akan meningkat.
Jadi ini ada salah satu cara psikologi sosial itu memahami proses rekonsiliasi dengan menggunakan eksperimen dan hal-hal yang lain. Ini adalah contact approach. Jadi contact approach adalah berdasarkan salah satu teorinya Gordon Allport, yang dia menyatakan bahwa contact itu bisa mengurangi prejudice, ya, prasangka. Kemudian penelitian ini menerapkan contact theory, tapi dalam konflik Irlandia Utara. Dan yang ditemukan adalah bahwa dengan meningkatnya kontak, ini menurunkan anger atau rasa marah. Dan dengan marah yang berkurang ini, itu juga ini secara negatif berhubungan dengan permintaan maaf. Tapi di sisi lain, ketika kita lihat jalur yang ini, jadi kontak atau memiliki teman atau berinteraksi dengan, jadi kalau ini konteksnya Irlandia Utara ya, berarti kontak dengan, misalnya kamu seorang Katolik, kamu berkontak dengan atau bertemu dengan, sering bertemu atau berteman dengan orang Protestan. Kalau kamu orang Protestan, berarti ya kamu bertemu atau memiliki teman orang Katolik. Nah, kontak itu meningkatkan sikap positif terhadap outgroup. Misalnya kamu orang Protestan, berarti kamu memiliki sifat yang lebih positif terhadap orang Katolik. Dan ini berhubungan dengan permintaan maaf. Jadi semakin tinggi kontak, sikapmu terhadap outgroup semakin positif, dan ini berhubungan semakin meningkatkan keinginan untuk minta maaf atas kesalahan yang dilakukan pada masa lalu atau ketika masa konflik. Nah, kemudian rekonsiliasi di Rwanda ini dilakukan oleh Staub, dan dia menggunakan intervensi dengan pendidikan psikologis, dan intervensinya membahas akar-akar pembunuhan. Jadi apa yang menjadi sumber penyebab pembunuhan dan dampak psikologisnya apa. Dia juga membahas tentang dampak pada korban dan cara penyembuhan. Namun dia sangat hati-hati dan tidak mengangkat topik tentang siapa pelaku dan siapa yang bertanggung jawab. Karena penelitian yang lain mereka menunjukkan bahwa ketika sebuah program mulai membahas tentang siapa pelaku dan siapa bertanggung jawab, ini akan memanaskan situasi, dan yang terjadi adalah dua kelompok saling membenarkan kekerasan dari kelompoknya dan semakin tidak ingin untuk memahami pandangan dari kelompok lain. Jadi Staub, karena dia aware, menyadari hal tersebut, dia tidak mengangkat topik yang kira-kira akan memperuncing komunikasi atau hubungan antara kelompok yang bermasalah. Nah, terus bentuk intervensi di Rwanda ini mereka melatih 35 orang, yang 35 orang ini mereka adalah kayak tokoh, dan mereka memang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi mereka memang mungkin kerja di LSM. Dan ini terdiri dari seminar 2 minggu, yang terdiri dari kuliah dan disertai dengan diskusi. Workshop berisi 5 materi utama: memahami dampak trauma kepada korban, memahami akar genosida dan pembunuhan massal, memahami kebutuhan dasar psikologis, sharing tentang pengalaman mereka, tentang genosida dan mungkin konflik. Dan kemudian karena mereka adalah para pekerja yang langsung bekerja untuk masyarakat, mereka mengintegrasikan pemahaman dari workshop untuk diimplementasikan di bidang pekerjaan mereka. Dan dampak dari program ini ada dua indikator. Jadi ini adalah orientasi kepada kelompok lawan. Dan integrated ini adalah workshopnya. Jadi workshopnya itu menunjukkan bahwa sikap positif terhadap lawan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan traditional dan control. Traditional itu sebenarnya kayak pendekatan yang agama, yang fokus kepada agama. Menurut penelitian ini kurang
kurang berhasil dibandingkan dengan pendekatan yang berbasis pendidikan psikologi, di mana mereka mulai memahami manusia seperti apa, terus penyebab genosida itu apa, kemudian dampaknya terhadap korban itu seperti apa. Ini paling berhasil. Namun juga mereka meneliti apakah ini berkaitan dengan trauma, dan mereka menemukan bahwa workshop itu membuat trauma score-nya berkurang atau menjadi sedikit dibandingkan dengan pendekatan yang tradisional dan kontrol, di mana trauma karena konflik tersebut masih tinggi. Jadi dari dua gambar ini kelihatan bahwa program workshop berhasil dalam meningkatkan sikap positif terhadap lawan dan juga mengurangi trauma. Ada juga pendekatan storytelling untuk rekonsiliasi, ini dalam konteks konflik Arab Yahudi, dan metode storytelling ini terdiri dari pertemuan dengan anggota suku, misalnya ada pertemuan sesama orang Yahudi, tapi juga ada pertemuan dengan orang Arab atau mix gitu. Nah, pada pertemuan antara dua kelompok yang berkonflik, masing-masing peserta menceritakan hasil wawancara dengan orang tua atau kakek nenek mereka. Jadi ada tugas orang peserta Yahudi dan peserta Arab, mereka mewawancarai orang tua atau kakek mereka terhadap kejadian 1948, yaitu perang. Nah, kemudian setelah mereka mewawancara dengan orang tua atau kakek nenek mereka kembali ke forum dan mereka menceritakan hasil dari wawancara itu. Kemudian peserta mereka melakukan refleksi terhadap cerita tersebut. Hasilnya adalah secara kualitatif, dan itu menunjukkan bahwa ini meningkatkan pemahaman tentang kelompok lain. Jadi orang Arab mereka semakin memahami orang Yahudi, dan orang Yahudi semakin memahami orang Arab. Salah satu contoh, misalnya satu orang Yahudi menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan pertama untuk memahami apa yang dialami keluarga Palestina selama perang 1948. Jadi memang selama ini di sekolah itu tidak diajari perspektif pandangan dari orang Palestina. Jadi seolah-olah memang Israel itu memang dari dulu ada di situ, dan orang Palestina memang mereka tidak itu bukan tanah mereka gitu. Tidak ada pengusiran. Jadi ini adalah kesempatan pertama untuk memahami apa yang dialami keluarga Palestina, kesulitan yang harus dihadapi selama perang 1948. Di satu sisi ada salah satu peserta dari Palestina, dia menyatakan, saya bisa memahami perasaan yang dialami ayahnya Noah. Untuk pertama kalinya orang Yahudi bukan musuh, namun mereka memiliki perasaan yang sama seperti saya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana dengan storytelling itu bisa meningkatkan pemahaman terhadap kelompok yang sebelumnya dianggap sebagai musuh. Nah, kemudian rekonsiliasi dalam konteks tragedi 1966 di Indonesia. Mungkin saya break dulu, dan saya akan lanjutkan setelah break. Terima kasih.